Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kembali berjumpa dengan Pak Guru melalui ruang-ruang virtual. Ya, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ini ada kaitannya dengan pelajaran kemarin. Kalau pelajaran kemarin kita belajar dan jadi tahu bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, kalau dengan menggunakan biji, ini termasuk perkembangbiakan alami atau buatan, anak-anak? Ayo coba dipikir dulu. Betul. Nah, ini termasuk dengan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Jadi biji itu dikembangkan secara alami. Nah, karena tidak membutuhkan bantuan dari manusia, anak-anak. Nah, tapi sebelum kita berlanjut ke pelajaran utama kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita memohon sekaligus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, baik anak-anak, kali ini kita akan melihat video pertumbuhan atau tanaman dari biji sampai menjadi tanaman dewasa. Di sini terlihat anak-anak itu ada satu buah biji tanaman. Kemudian dari dalam biji tanaman itu muncul akar utamanya, itu menjorok ke bawah. Nah, setelah menjadi panjang yang ke bawah itu baru tumbuhnya ke samping sembari naik ke atas. Nah, di sini tumbuhan itu akhirnya bijinya tumbuh naik pada hari yang ke-7. Seperti ini anak-anak. Di sana akan muncul tunas daun baru. Nah, sehingga tunas daun ini akan berubah menjadi daun yang lebih besar, anak-anak. Jadi daun ini menjadi komponen utama bagi sebuah tanaman untuk melakukan fotosintesis, anak-anak. Nah, ternyata proses untuk tumbuhan dari biji menjadi tanaman dewasa itu di setiap jenis tanamannya berbeda-beda. Kalau tanaman yang kalian lihat ini, dia membutuhkan waktu 15 hari itu bisa menghasilkan daun dan akar yang sudah lengkap, anak-anak. Tapi beda lagi kalau kalian melihat perkembangan tanaman rambutan, tanaman durian, itu pasti berbeda lagi. Nah, kita lihat anak-anak di sini di hari ke-20 dia sudah tumbuh sangat tinggi. Nah, ini direkam dengan menggunakan kamera dengan kecepatannya dikalikan 17.000 kali, anak-anak. Jadi waktu 23 hari ini bisa kita tonton hanya dalam hitungan menit saja. Coba kita lihat. Ini membuktikan anak-anak bahwa kalau tadi pertumbuhan daun, sekarang kita lihat pertumbuhan akarnya. Nah, ini adalah pertumbuhan akar di hari 13 ke hari ke-14 ke hari 15. Nah, di mana yang akarnya itu tadi hanya satu lurus ke bawah, itu ternyata di samping kanan kirinya juga tumbuh akar. Nah, sehingga akarnya itu bisa memenuhi tanah di sekitarnya, sehingga kalau ada tanaman besar yang jenis akarnya itu bukan akar yang ramah terhadap bangunan, itu bisa menghancurkan bangunan juga, anak-anak. Ya, itu videonya, anak-anak. Kita bisa belajar banyak berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Oke, anak-anak, gimana tadi setelah melihat video? Bagus ya? Ya, video tadi itu menunjukkan kalau ternyata tumbuhan itu bisa berawal dari biji. Bijinya itu kemudian tumbuh akar, kemudian tumbuh batangnya naik ke atas sembari di waktu yang bersamaan akar itu menyebar ke tanah di sekitarnya, anak-anak.
Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini terlihat gambar tauge anak-anak. Nah, tauge itu merupakan makanan yang berasal dari tanaman yang baru tumbuh dari bijinya anak-anak. Jadi nanti kalau kalian di rumah ada tauge, coba itu dilihat di sana, itu namanya kecambah. Dia mengalami pertumbuhan di fase awal anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah semua tanaman itu berkembang biak dengan biji? Tidak anak-anak, tapi sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan biji. Dan contohnya anak-anak di sini ada gambar-gambar biji. Kalau ini ada biji mete anak-anak yang sering kita makan ketika lebaran itu. Nah, biji mete ini merupakan biji yang berasal dari tanaman jambu mete anak-anak. Nah, di sini kemudian ada almond. Ini sepertinya ini isi semangka ya anak-anak. Nah, isi semangka. Ini ada juga kacang. Lah, kacang tanah itu termasuk dengan biji, sehingga kalau kacang tanah itu tidak dikelupas, dia bisa tumbuh menjadi tanaman baru anak-anak, menjadi tanaman kacang. Nah, di sini anak-anak kalian akan melihat bahwa setelah tumbuhan itu tumbuh dewasa alias membesar anak-anak, di sana tumbuhan itu akan berbunga. Nah, setelah berbunga maka dia menghasilkan buah. Nah, ini contoh bunga tanaman markisa anak-anak. Ini bunganya, ini kemudian kalau bunganya sudah mengalami penyerbukan, dia akan berubah menjadi buah. Nah, di dalam buah anak-anak itu terdapat biji. Nah, biji nanti yang akan berkembang menjadi tanaman baru. Nah, di dalam biji ini contohnya, ini ada biji kopi anak-anak. Ini adalah buah kopi yang masih berada di tangkai pohon kopi. Nah, itu kalau nanti dikeringkan, nanti bentuknya akan seperti gambar yang di bawah ini. Nah, kalau belum mengalami roasting, belum digoreng alias masih hanya dijemur saja, itu masih ada kemungkinan bahwa biji ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru anak-anak. Sehingga kalian tadi sudah lihat videonya bahwa tanaman baru itu tumbuh dari biji yang berkembang biak dengan biji, itu kemudian membesar. Kalau terlihat di atas seperti ini, kalau di bawah akar-akarnya itu seperti yang ada di video tadi. Awalnya hanya satu akar menjorok ke bawah ini, kemudian di akarnya itu tumbuh ke samping kanan. Kemudian kalau sudah besar, ini akarnya semakin banyak dan semakin luas. Jadi kalau ada tanaman misalnya di sekitar rumahmu, saya nggak ada tanaman besar Pak Guru, tapi kok ada akarnya, ya itu kemungkinan akar dari tanaman yang berada yang tidak dekat dengan rumahmu. Sehingga kalau ada tanaman di misalnya selisih satu rumah, tapi kok akarnya sampai ke rumahmu, nah itu adalah akar dari tanaman dalam rangka dia mencari air dan sumber makanan dari dalam tanah. Nah, itu kesimpulannya adalah ternyata perputaran tahapan perkembangan dari biji menjadi tumbuhan dewasa itu membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, siklusnya seperti apa anak-anak? Nanti kalian bisa melihat sekaligus bisa belajar dengan cara mengisi kolom seperti ini anak-anak. Nanti silahkan kalian diisi saja, misalnya ini diawali dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Nah, ini misalnya ya anak-anak, jangan dipercaya ini cuma contoh dari Pak Guru lah. Kemudian di bawahnya itu ditulis fasenya. Ini misalnya fase biji, sini tumbuhan dewasa. Kemudian di sini apa, di sini apa, di sini apa lah. Kalian bagi yang sudah punya buku tema 1 itu bisa langsung mengisi di buku tema halaman 155 ya anak-anak.
Tapi kalau kalian tidak beli buku tema atau buku itu tidak dibeli oleh kalian alias dipinjami perpustakaan sekolah, maka silahkan tuliskan siklus ini di buku tulismu. Kemudian nanti hasil pekerjaanmu baik yang mengerjakan di buku tulis atau di buku tema silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke Microsoft Teams. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.